Hola, salam fans Garuda. Salam sehat dan sejahtera dari saya kepada teman-teman sekeluarga. Serta seperti biasa, tak lupa juga kita budayakan salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana. Kali ini kita bakal bahas beberapa topik menarik sekaligus. Yang pertama, kabar angin datang dari Timur Tengah, di mana beberapa langganan panitia itu iseng-iseng berhadiah mengusulkan supaya juara turnamen regional sekelas Piala Kaleng macam WAFF dari Asia Barat atau Timur Tengah, East AFF dari Asia Timur, hingga Central Asia atau Java dari Asia Tengah, dan South AFF dari Asia Selatan, termaksud AFF yang dikenal sebagai turnamen regional se-Asia Tenggara supaya auto lolos ke putaran final Piala Asia edisi berikutnya. Jelas hal ini memicu pro dan kontra, di mana lebih banyak kontranya ketimbang yang mendukung wacana ini direalisasikan. Karena dampaknya otomatis bakal jadi sarang mafia di situ, lebih rentan match fixing. Mengingat turnamen ini sangat sulit untuk dimasukkan ke kalender FIFA karena format dan durasi kompetisinya yang tak mencukupi jatah FIFA Matchday. Ditambah hal tersebut udah pasti bikin kesenjangan, di mana nggak ada sejarahnya yang juara Piala Asia aja nggak ada yang otomatis lolos ke Pildun. Tetap harus lewat kualifikasi dulu. Ini lagi turnamen Ciki seenaknya pengen lolos ke Asia cuma-cuma. Menang banyak bandar. Belum lagi turnamen regional ini dianggap mengganggu kesibukan para pemain di klub, sehingga banyak klub yang enggan melepas pemainnya ke turnamen yang di luar agenda FIFA itu. Jadi gimana guys? Setujukah dengan wacana para panitia itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sebelum kita ke bagian memasak, sekarang mari kita sedikit membahas rumor pemain kita dulu. Di mana kapten kita Bang Jai yang sebelumnya sempat didekati si merah hitam Irosoneri yang sempat memberikan kode. Kali ini tawaran itu justru datang dari seterunya, yaitu si biru hitam Ineratsuri yang membandrol kapten kita senilai 5-6 juta euro atau setara 92,5 hingga 111 miliar. Tawaran agak lebih tinggi dari market value asli Bang Jai yang saat ini menyentuh angka 86,91 miliar. Sementara itu, di belahan bumi lain masih ada aja yang kesusahan beli tiket buat menuin stadion, yang padahal cuma sekedar buat lihat kumpulan para pemain imigran cabutan dari berbagai penjuru dunia tampil berseragam kuning, macam benda yang biasa kita lihat ngambang di kali, yang cuma sekedar adu nasib berebut tiket lolos Piala Asia. Dikutip dari media sebelah yang kalau nggak nyolek kita nggak makan, medianya menotis kenapa harga tiket timnas ke GBK yang kepalang mahal bagi mereka bisa ludes hanya dalam hitungan jam saja. Sedangkan di sana udah dikasih tiket murah meriahnya pun masih aja banyak yang teriak-teriak kemahalan, sehingga membuat kerap kali sepi peminat. Kira-kira begini komentar khas wawasan katak dalam tempurungnya. Warga Indonesia lebih penting bola sepak dari makanan. Kalau timnya menang 3 hari tak makan pun tak apa. Sebab itulah negaranya banyakin hiburan agar rakyat hanya kenyang dengan berhibur tanpa makan. Katanya, netizen kita cuma nge-counter simple tapi ngena, ya kan? Pasti dia lapar. Main kesini bos, ada padi, beras, kalau buat makan mah. Ada duit ke rakyat Indonesia nak beli tiket semahal itu? Set dah, jangan samain kita sama lu. Berapapun harga tiketnya kalau di Indonesia pasti habis dalam hanya waktu beberapa jam saja. Sayang, kata-kata ini sekedar perlian bodoh dari fans kita. Patutnya kena improve kehadiran ke stadium. Malulah dengan dia orang yang kita cakap miskin, tapi hakikatnya kita yang kismin. Tak mampu ke stadium. Come on guys. Tiket 455 pun boleh penuh. Ini tiket 40 pun tak penuh. Tolong buktikan saya salah 10 Juni nanti. Tiket murah 40 ringgit pun awak tak mampu beli. Hanya 10.000 je penyokong kat stadium. Kismin, kismin. Itu pun masih kena kecap tiket mahal. Level kejohanan berbeza. Mereka dikelayakan Piala Dunia, kita dikelayakan Piala Asia 2027. Kena sadar dirilah, admin. Percayalah, jika kita main di kelayakan World Cup sekalipun, kalau harga tiket semahal itu, aku berani cakap ramai yang kecap harga tiket mahal gila. Kelayakan Asia pun 40 ringgit bising sampai ke anak cucu. Ini pula melibatkan hampir ringgit 500. Daripada tiket mahal pun tetap full house, kita tiket mahal sikit aja bising. Jual aja lah 8.000 ringgit. Siapa nak halang? Cuma tak ada orang nak beli. Warga tempatan 20 sen pun pening. Tapi kat Malaites masih banyak lagi yang nak tiket free. Macam orang susah. Malulah jiran berpusu-pusu nak tengok game kebangsaan. Penyokong tim Malaites nak harapkan tiket free. Ramai suka tiket free, yang artinya banyak yang suka tiket gratis. Jir, hari gini mana ada makan siang gratis, apalagi tiket gratis. Nak free, tengok kat rumah je lah. Malah tiket free pun mengeluh. Kenapa ngeluh? Karena pulang-pulang nggak makan. Duit
habis buat ongkos di jalan. Nah, dengan aja 15 ringgitnya dia jawab, kenapa tiket mahal? Supaya yang datang itu dari kelas tinggi saja yang mau beli. Kalau dijual murah, nanti golongan kelas rendah akan merosak properti di sana, katanya. Nongol lagi dibantuin sama another tipe M yang lain. Patutlah mahal. Kalau pasukannya kalah, mau dikokaknya stadium itu. Netizen kita cuma bales, lepas tuh si Basit. Datang lagi another tipe M. Memanglah tiket mahal, resiko kerusakan stadium itu tinggi. Ingat saja ke pihak stadium buat mahal. Tapi kita coba bales, kalau kalah player kena si Basit. Dan keretanya dirusak. Simple tapi kena. Tapi ada hal yang nggak diketahui oleh kaum katak dalam tempurung ini, di mana kita ini kalau mau beli tiket harus pakai Garuda ID. Tanpa Garuda ID nggak bakalan boleh tuh beli tiket. Dan di stadion itu udah ada ratusan CCTV yang menggunakan teknologi face recognition ya. Nah, sekarang di Malaysia ada tak stadion dengan CCTV face recognition? Kan negara kaya. Ya iyalah teknologi gitu loh. Sekarang zamannya udah canggih, masih aja berdasarkan asumsi. Pantes stadionnya sepi. Tapi nggak gue yakin nanti pada saat melawan Vietnam, mereka bakalan rame, full house itu. Jadi, itu pun kalau ada subsidi tiket gratis ya. Para bani sarapan kan bakal ketemu para bani Nguyen. Tapi nggak lah, bercanda. Bisa aja mereka yang menang, karena yang namanya bola itu bundar. Bisa jadi Nguyen lagi nggak mood lolos ke Piala Asia, kan siapa yang tahu ya. Walaupun itu nggak mungkin. Mana mungkin orang nggak mood lolos, ya kita lihat aja nantilah. Semoga ada keajaiban yang bisa membawanya lolos kemari. Kita tunggu di Piala Asia Saudi Arabia. 455 ringgit belum seberapa mahal dibandingkan tiket MotoGP Mandalika yang mencapai 2.000 ringgit. Mau dikasih harga segitu pun gak ada satupun rakyat kita yang komplain. Beda sama yang ono. Sebagian fans Malaysia mau tiket free. Dia orang ingat stadium dan gaji pemain free juga. Ya gimana gaji nggak ditunggak, orang mentalnya gratisan mulu. Terus pemain mau dibayar pakai apa? Bisa pakai ubi kayu. Kan enggak, mereka juga punya keluarga, butuh penghidupan untuk dapurnya. Nah, tapi masih ada warganya yang bukan 15 ringgit mengatakan di Malaysia itu baru bakal sold out kalau timnya masuk final. Nah, kalau tim kuning itu udah masuk final nih, langsung heboh Kuala Lumpur. Katanya, siap tanya kawan-kawan, kau ada tiket free tak? 10 keping. Nyari-nyari tiket gratisan sampai 10 lembar. Garansi atau dijamin kalau tiket dekat Malaysia mencapai 500 ringgit, takkan ada yang beli. Mau beli pakai apa, Kak? Besok aja nggak tahu makan apa. Di sini harga yang paling mahal 445 ringgit dan ludes hanya dalam hitungan menit. Kenapa harga tiket di Malaysia paling premium cuma setinggi 70 ringgit? Ini sebabnya 75% rakyat Malaysia tiada simpanan 1.000 ringgit pun. Ada kalangan mereka yang terpaksa hidup dalam keadaan gali lubang tutup lubang dan berhutang sepanjang masa. Aduh. Kira-kira itulah gambaran negara kaya ya. Baiklah, untuk para teman-teman yang menyukai channel counter seperti ini, silahkan dukung admin dengan cara push like dan juga klik di bagian bawah yang bertuliskan super thanks agar kita lebih semangat lagi dalam membuat kontra narasi seperti ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Harimau, 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 harimau Malaya.